Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat channel Manisnya Hijrah dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir dan batin, dan semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah, yang halal dan barokah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Baik, pada video kali ini, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita atau kajian kita dalam kitab Fathul Mu'in. Yang kemarin baru ke Muqaddimah 3, nah sekarang ke Muqaddimah 4. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumih. War rasulu, dan rasul, minal basyari, dari golongan manusia, zakarun, itu adalah seorang laki-laki, hurrun, yang merdeka, uhiya ilaihi bisyar'in, yang diberi wahyu tentang ajaran syariat, wa umiro bitablighihi, dan serta diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, wa illam yakun lahu kitabun, walaupun tidak mendapatkan kitab, wala nashun, dan nusuh atau lampiran, yaitu suhuf ya, kayusa alaihi salam, seperti halnya Nabi Yusa alaihi salam, fa illam yu'maru bitablighi, dan bila ia tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, panabiyun, maka ia disebut dengan nabi ya. Sampai segini dulu kita bedah. Jadi rasul itu adalah insanun minal basyar ya, jadi dari golongan manusia ya. Rasul itu diangkat oleh Allah dari golongan manusia. Tidak ada rasul dari golongan bangsa jin ya. Jadi syarat jadi rasul itu pertama harus insanun, yaitu manusia. Zakarun, syarat kedua harus laki-laki. Tidak ada rasul yang perempuan ya. Hurrun, terus yang ketiga syaratnya merdeka ya, merdeka. Nah, bukan dari hamba sahaya. Ada di Al-Quran surat Luqmanul Hakim, itu menjelaskan tentang bagaimana ketaatannya beliau Luqmanul Hakim dan kesolehannya, kesabarannya. Tapi beliau tidak diangkat jadi nabi. Kenapa? Karena syarat jadi nabi itu adalah hurrun, harus merdeka. Sementara beliau dari seorang hamba sahaya ya. Uhiya ilaihi bisyar'in, yang diwahyukan, yang diberikan wahyu kepadanya, yaitu syariat itu ya, syariat Islam ya, syariat la ilaha illallah ya. Wa umiro bitablighi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, itu rasul ya. Berbeda halnya dengan nabi. Kalau nabi itu fa illam yu'maru bitablighi, jadi nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut ya. Nah, jadi manusia yang diangkat jadi rasul itu adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia yang memang benar-benar terpilih gitu ya. Manusia yang paling tampan di zamannya, manusia yang paling bagus akhlaknya di zamannya, manusia yang paling cerdas akalnya di zamannya, manusia yang paling baik keturunan dari ibu ayahnya ya. Itu baru bisa diangkat menjadi sebagai nabi ataupun rasul. Jadi pangkat sebagai nabi dan rasul itu tidak bisa kita meminta kepada Allah agar dijadikan nabi dan rasul, karena itu hak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih seseorang manusia yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Meskipun kita banyak berzikir atau bertaqarrub ila Allah, banyak solehnya, kesolehan kita ya, tapi kita tidak ditakdirkan untuk menjadi nabi dan rasul, itu tetap tidak akan bisa ya. Jadi tidak bisa diusahai ya. Nah, tidak bisa diusahai kalau kita pengen menjadi nabi atau rasul. Nah, begitu. Baik, dilanjut.
War rasulu, dan rasul itu afdalu itu lebih utama min nabiyyin daripada minan nabi, daripada nabi ya. Jadi pangkat rasul itu lebih mulia atau lebih utama dibanding pangkat nabi. Kenapa? Karena rasul diberi tugas untuk menyampaikan atau tabligh ya, kalau nabi tidak. Ijma'an, menurut kesepakatan para ulama. Wasahha khobarun, dan hadis yang sahih ya. Anna adadal anbiya'i alaihimus salatu wassalam, bahwa jumlah bilangan nabi alaihimus salatu wassalam itu mi'atu alpin wa arba'atu wa ishruna alpan, itu adalah 124.000 ya jumlahnya. Wa anna adadar rasuli, sedangkan jumlah bilangan rasul itu salah sumi'ati wa khomsatu asyar, itu ada 315. Nah, menurut hadis yang sahih dan ijma para ulama bahwa nabi itu jumlahnya dari semua manusia yang diciptakan oleh Allah, cuma yang diangkat jadi nabi itu cuma 124.000 orang ya, yang diangkat menjadi nabi dan rasul ya. Nah, dari 124.000 itu dipilih lagi sama Allah, dipilih lagi menjadi rasul. Ada berapa? Yaitu ada 315 ya. Dari 315 itu sama Allah diambil yang terbaik, yang paling sabar, paling senantiasa berjihad, itu ada 25. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Dan dari 25 nabi dan rasul itu juga dipilih lagi sama Allah, dijadikan nabi ulul azmi ya. Ada 5 ya, Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, dan Nuh. Nah, dari 5 ulul azmi itu dipilih lagi sama Allah yang paling terbaik dari 5 itu, yaitu nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita beruntung sebagai umat beliau ya, karena beliau adalah nabi yang paling terpilih oleh Allah, Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul ya. Nah, kuntum khairu ummati. Jadi kita harus bersyukur kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita pengen mencontoh sebagai rasul, maka kita harus gemar-gemar untuk berdakwah atau bertabligh ya, untuk mengajak orang ke dalam kebaikan ya. Ud'u ila sabili rabbika ya. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu ya. Dalam Al-Qur'an ada disebutkan ud'u ila sabili rabbika. Kalau kita pengen mencontoh rasul ya, profesi kita harus senantiasa bertabligh ya. Maksudnya mengajak untuk ke dalam kebaikan. Nah, baik, dilanjut. Wa ala alihi, dan semoga tercurah kepada keluarganya Nabi. Ai aqribihil mu'minin. Maksud dari keluarganya itu adalah kerabat-kerabat Nabi yang berasal dari min Bani Hashim. Min Bani Hashim, dari Bani Hashim, wal Muttalibi, dan Bani Muttalib ya. Wakilahum, sebagian pendapat mengatakan kerabat Nabi adalah kullu mu'minin, seluruh kaum mukmin dan mukminat atau muslimin dan muslimat. Ayapi maqamid doa, yang terdapat dalam tataran doa, wanahuhi, atau yang semacamnya ya. Wahtiro li khobari do'ipin, keterangan ini dipilih atas dasar hadis do'ip. Wajazama bihi an-Nawawi fi syarhi Muslim, dan Imam Nawawi menegaskan hal tersebut dalam kitab Syarah Muslim. Nah, jadi keluarga Nabi itu ada 3 definisi, maksudnya ada 3 tafsirnya, ada 3 ya keluarga Nabi itu. Pertama adalah keluarga Nabi fil mubahalah ya, yaitu Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan wal Husain, itu keluarga Nabi ya. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Dan pendapat kedua,
keluarga Nabi itu siapa? Allazi hurrimat alaihimuz zakah, yaitu orang-orang yang diharamkan untuk menerima zakat dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, ya. Bani Hashim dan Muthalib, dengan catatan mereka harus mukmin, ya, syaratnya harus beriman. Itu termasuk keluarga Nabi. Jadi siapapun anak cucunya dari Bani Hashim dan Bani Muthalib itu adalah keluarga Nabi, ya. Seperti siapa? Sayyidina Hamzah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ya. Itu termasuk keluarga Nabi. Tapi kenapa Sayyidina Utsman bin Affan tidak termasuk keluarga Nabi? Kenapa? Karena beliau adalah garis keturunannya dari Abdi Syams, ya, Abdi Syams. Meskipun ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi, tapi beliau menurut keturunan dari Abdi Syam, bukan dari Bani Muthalib dan Bani Hashim, ya. Nah, begitu. Terus Abu Lahab tidak termasuk keluarga Nabi. Kenapa? Meskipun dia keturunan Bani Muthalib, tapi kan tadi syaratnya harus beriman sama Nabi, ya. Dia tidak beriman sama Nabi, makanya dia tidak termasuk keluarga Nabi. Bahkan dia adalah musuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu pendapat yang kedua. Nah, wakilahum kullu mu'minin wal mu'minat, dan pendapat yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga dalam menurut kata Imam Nawawi, yaitu Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi. Nawawi itu nama kampung, ya, di Syria, ya, Damaskus. Nama kampungnya Nawa, jadi Nawawi, ya. Kalau nama aslinya itu Imam Yahya bin Syarif, ya. Nah, gitu. Dalam hadis Sahih Muslim itu, ya. Nah, kalau pendapat yang ketiga adalah semua mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat itu adalah keluarga Nabi. Begitu. Jadi itu perbedaan pendapat dari para ulama, ya. Perbedaan pendapat dari para ulama. Jadi kita tergantung menafsirkannya saja, ya. Begitu. Nah, itu adalah keluarga Nabi. Dilanjut, wasahbihi, dan semoga salawat juga tercurah kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Wahwa ismu jam'in. Kata sahbihi itu adalah isim jama' dari kata sahib, ya. Bimakna as-sahabi, ya, bimakna as-sahabi. Wahwa man ijtama'a mu'minan, yaitu orang-orang yang berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW mukminan, dalam keadaan mukmin. Walau a'ma wa ghairu mumayyiz, walaupun dalam keadaan ia buta, wa ghairu mumayyiz, dan belum tamyiz, ya. Itu termasuk sahabat, ya, sahabat Nabi. Al-faizina biridallahi ta'ala, yang semuanya memperoleh kebahagiaan sebab mendapat ridho Allah Ta'ala. Nah, sifatun liman zukiro, ya. Nah, maksudnya sifatun liman zukiro itu yakni setelah menyebutkan al-faizina biridallahi ta'ala, musannif memberikan arti, ya, adalah lafaz al-faizina biridallahi adalah sifat bagi orang yang telah disebutkan. Maksudnya para sahabat, gitu, ya. Nah, baik. Sekarang kita sampai segini dulu, ya. Sahabat itu adalah kriteria untuk menjadi sahabat Nabi, itu adalah kriterianya adalah orang yang bertemu atau kumpul sama Nabi, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, beriman kepada Nabi. Yang ketiga, bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabinya ketika Nabinya harus masih hidup. Nah, ketika Nabinya harus masih hidup. Yang keempatnya, syarat menjadi sahabat itu ketemu sama Nabinya di bumi, tidak di langit, tidak di alam lain, tapi di bumi, ya. Nah, jadi contoh misalkan orang yang kumpul sama Nabi, ketemu, itu dikatakan sahabat, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, dan Ali, ya.
Mereka ketemu sama Nabi, kumpul sama Nabi, terus bertemu dan beriman sama Nabi. Maka mereka dikatakan sahabat ya. Berbeda dengan Uwais Al-Qarni dan Imam Hasan Basri. Mereka tidak bertemu sama Nabi meskipun mereka beriman sama Nabi, percaya sama Nabi. Bahkan mereka mengagumi Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak bertemu sama Nabi, maka mereka termasuk tabi'in ya. Termasuk tabi'in, bukan sahabat. Terus Abu Jahal dan Abu Lahab ya. Abu Lahab itu kan ketemu nih sama Nabi ya. Di bumi lagi ketemunya. Bukan di langit. Dia tidak dikatakan sahabat karena dia tidak beriman. Nah, begitu. Sementara syarat jadi sahabat Nabi itu yang tadi ya, syaratnya harus ketemu, kumpul sama Nabi, terus beriman sama Nabi, terus ketemunya di bumi dan ketemunya ketika Nabi sesudah diangkat menjadi Rasul ya. Nah, ketika Nabi masih kecil, diajak sama pamannya Abu Thalib ke Syam, Nabi bertemu dengan pendeta Bukhairo. Nah, kata pendeta Bukhairo, wahai Abu Thalib, ini anak memiliki ciri-ciri kenabian dan saya beriman kepadanya. Nah, kalau seperti itu, pendeta Bukhairo sahabat atau bukan? Nah, kalau seperti itu, pendeta Bukhairo itu bukan sahabat Nabi. Kenapa? Karena ketemu sama nabinya ketika Nabi masih kecil, umur 12 tahun. Nabinya belum diangkat menjadi Rasul. Makanya pendeta Bukhairo itu bukan sahabat, ya, bukan digolongkan sahabat, ya, karena dia bertemunya sama nabinya, meskipun bertemu terus di bumi, kumpul sama Nabi, iman juga sama Nabi, tapi nabinya belum diangkat jadi Rasul, dia bukan sahabat. Terus siapa lagi? Warokoh bin Naufal ya. Warokoh bin Naufal ya itu pamannya istri Nabi kalau nggak salah ya, Siti Khadijah mempunyai paman namanya Warokoh. Warokoh itu seorang penghafal Taurat, Injil dan Zabur ya. Saking pinternya ketiga kitab itu dia hafal ya, sampai hafal pokoknya. Nah, terus ketemu sama Siti Khadijah dan ketemu sama Nabi, tapi nabinya belum diangkat jadi Rasul. Warokoh bilang sama istri Nabi, Siti Khadijah, ya Khadijah, suamimu itu memiliki tanda-tanda kerasulan. Kalau saya diberi umur panjang, saya akan bela mati-matian. Tapi qadarullah, Warokoh bin Naufal itu keburu meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Makanya tidak dikatakan sahabat ya. Tidak dikatakan sahabat. Nah. Terus contoh ketemunya harus di bumi ya. Nabi Musa bertemu sama Nabi ketika Mi'rajiyah di langit ke-7. Nabi kan Mi'raj tuh. Dari Isra, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Di langit ke-6, Nabi bertemu sama Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa memberi masukan sama Nabi kalau sholat yang oleh Allah dikasih tugas sholat 50 waktu, meminta diskon katanya harus menjadi 5 waktu ya. Alhasil ya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Musa kan ketemu nih sama Nabi. Nah, terus Nabi Musa juga beriman. Apakah Nabi Musa dikatakan sahabat? Tidak, berarti Nabi Musa itu bukan sahabat Nabi. Kenapa? Karena Nabi Musa ketemu sama nabinya di langit, bukan di bumi. Tadi kan syaratnya jadi sahabat itu harus ketemunya di bumi, begitu. Nah, Nabi Musa ketemu sama Nabi itu di langit yang ke-6. Jadi Nabi Musa bukan sahabat. Berbeda halnya dengan Nabi Isa ya. Nabi Isa ketemu sama Nabi di bumi.
Nah, ketika Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, beliau memimpin sholat berjamaah, ya. Beliau memimpin sholat berjamaah. Beliau jadi imamnya. Dan makmumnya seluruh para nabi yang 124.000 tadi, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa sebagai makmumnya. Nah, Nabi Isa ketemu sama Nabi. Terus ketemunya di Masjidil Aqsa, di bumi. Terus ketemunya sama Nabi, nabinya udah diangkat jadi Rasul lagi. Jadi Nabi Isa disebut sebagai sahabat Nabi. Jadi ada sahabat yang lebih tinggi pangkatnya dibanding Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Nabi Isa alaihi salam, ya. Beliau itu pangkatnya seorang nabi, seorang rasul, dan seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau bertemu sama Nabi di Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa, ya, yang sekarang di Palestina itu. Nah, itu termasuk sahabat Nabi. Adapun nanti menurut pendapat ulama, di akhir zaman Nabi Isa kembali lagi ke bumi untuk menumpas Dajjal itu, ya. Itu pangkatnya bukan sebagai nabi lagi, bukan sebagai rasul lagi, bukan sebagai sahabat Nabi lagi, tapi sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu wallahu a'lam bishawab, ya. Saya tidak terlalu tahu dengan dalam hal itu, ya, begitu. Nah, itu Nabi Isa. Baik, ke kata selanjutnya, walau a'ma, meskipun buta. Nah, meskipun buta, ada sahabat Nabi yang buta. Siapa namanya? Ibnu Ummi Maktum, ya, Ibnu Ummi Maktum. Jadi beliau ketemu sama Nabi, tapi dia tidak melihat Nabi karena dia buta, ya, karena dia buta. Meskipun tidak melihat, dia dikatakan sahabat karena ketemu sama Nabi dan nabinya udah diangkat jadi Rasul. Terus ketemunya di bumi. Jadi beliau dikatakan sahabat dan beliau menjadi khalifah, ya, pada waktu zaman apa, ya? Saya lupa lagi itu, ya. Nah, wa ghairu mumayyiz, dan meskipun belum tamyiz atau masih kecil, ya, walau sobiyan, ya, meskipun masih kecil. Siapa tuh sahabat Nabi? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi. Beliau ketika masih bayi itu digendong sama Nabi, ya, digendong sama Nabi. Makanya beliau digolongkan sebagai sahabat Nabi. Ya, begitu. Itu sahabat. Jadi syarat menjadi sahabat itu pertama orangnya harus ketemu sama Nabi. Kedua, ketemunya sama nabinya di bumi. Ketiga, ketemunya sama nabinya sesudah Nabi diangkat jadi Rasul. Keempat, harus beriman sama Nabi, ya, begitu. Itu adalah arti dari sahabat ashabih Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jumlah sahabat Nabi itu sama dengan jumlah para nabi, yaitu 124.000 nabi, ya, 124.000 sahabat, ya. Jadi ada keterkaitan, ada kecocokannya di angka 124.000 jumlah sahabat Nabi dengan jumlah keseluruhan Nabi dan Rasul 124.000, ya. Begitu pula malaikat Jibril ketemu sama Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu itu sebanyak 124.000 kali, ya. Malaikat Jibril ketemu sama Nabi, ya. Nah, baik, sampai di situ dulu pembahasan kita. Kurang lebihnya apabila saya ada salah menerangkan, maka mohon dimaafkan. Itu murni kebodohan saya. Al-insan mahalul khata wan nisyan, ya. Manusia tempatnya salah dan lupa. Apabila benar dalam penerangan saya, itu ilmu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara lisan saya. Baik, segitu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.